bahasa Belanda, dan pengajaran bahasa Jepang. Kebijakan bahasa yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia memiliki tujuan ganda, menghapus pengaruh Barat dan menyebarkan pengaruh Asia Timur Raya. Kesatu, pelarangan bahasa Belanda. Jepang melarang total penggunaan bahasa Belanda di segala aspek kehidupan. Tujuannya adalah menghapus pengaruh dan simbol-simbol kolonialisme Belanda. Yang kedua, promosi bahasa Indonesia dan Jepang. Sebagai pengganti, Jepang mempromosikan bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Jepang, Nihongo, di sekolah dan kehidupan publik. Tujuannya adalah menanamkan doktrin Jepang. Ini terdapat di sumber Gemini AI. Sekre adalah salah membekuk 90 derajat penuh ke arah Kaisar Jepang yang diwajibkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Praktik ini dilakukan setiap pagi sebelum sekolah, bekerja, atau kegiatan resmi sebagai bentuk penghormatan total kepada kaisar yang dianggap suci dan pusat kekuasaan. Tujuannya adalah untuk menanamkan loyalitas rakyat jajahan, menghapus pengaruh barat, serta membuat masyarakat tunduk secara psikologis. Namun, bagi rakyat Indonesia, sekre terasa dipaksakan dan bertentangan dengan agama serta kepercayaan. Sehingga meski dijalankan karena takut hukuman, hal itu justru menimbulkan kebencian terhadap Jepang dan segera ditinggalkan setelah kemerdekaan. Indoktrinasi budaya Jepang Hari Raya Tenno-Eikai. Makna perayaan Hari Raya Tenno-Eikai adalah hari ulang tahun Kaisar Jepang diperingati setiap 23 Februari. Di Indonesia, perayaan ini menjadi momen diplomasi budaya. Nilai yang ditanamkan. Melalui perayaan ini, masyarakat Indonesia diajak mengenal dan meneladani nilai-nilai luhur budaya Jepang. Yang pertama ada kesetiaan, setia pada bangsa dan tanggung jawab diri. Yang kedua ada keharmonisan, menjunjung kerjasama dan kedamaian. Yang ketiga ada rasa hormat, menghargai pemimpin dan tradisi. Yang keempat ada disiplin, membangun karakter bangsa yang kuat dan tertib. Pelaksanaan di Indonesia biasanya dirayakan di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dan konsulat di beberapa kota besar. Dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia, komunitas Jepang, dan tokoh budaya. Upacara meliputi pidato kehormatan, menyajikan lagu kebangsaan kedua negara, serta pertunjukan budaya dari Jepang. Makna ideologi. Perayaan ini menanamkan semangat persahabatan abadi Jepang-Indonesia, penghargaan terhadap nilai budaya, dan pemahaman bahwa kekuasaan bangsa lahir dari keharmonisan dan rasa hormat. Kesimpulan, Hari Raya Tenno-Eikai di Indonesia bukan hanya simbol diplomasi, tapi alat indoktrinasi budaya positif, menumbuhkan rasa hormat, disiplin, dan persahabatan antar bangsa melalui penghormatan pada Kaisar Jepang. Kita belajar tentang keberanian menjaga tradisi di tengah modernitas. 3. Penderitaan rakyat akibat kebijakan Jepang. 1. Jutaan rakyat dipaksa menjadi romusa dan dikirim ke berbagai daerah dalam dan luar negeri tanpa bekal cukup. 2. Jepang merampas bahan pangan untuk kepentingan perang, menyebabkan kelaparan hebat pada 1944 sampai 1945. 3. Banyak rakyat meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kekerasan militer Jepang. Perlawanan peta di Blitar, yaitu dilatar belakangi dengan Jepang membentuk peta pembela tanah air pada tahun 1943 untuk membantu mereka menghadapi sekutu. Namun, perlakuan Jepang sangat kejam, seperti kerja paksa atau romusa, pemerasan, dan diskriminasi terhadap rakyat maupun prajurit pribumi. Hal ini menumbuhkan rasa kecewa dan semangat nasionalisme di kalangan peta. Ini diambil dari Wikipedia Indonesia. Pemberontakan peta Blitar peristiwa pada 14 Februari 1945. Perlawanan peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Pasukan peta menyerang markas militer Jepang seperti hotel dan barak serta mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol perlawanan. Namun, karena kekuatan tidak seimbang dan rencana bocor, pemberontakan dapat dipadamkan Jepang. Banyak anggota ditangkap, dihukum mati, atau dipenjara. Sementara Supriyadi hilang dan tidak pernah ditemukan. Ini diambil dari tirto.id. Lalu sejarah pemberontakan peta di Blitar, yaitu maknanya walaupun gagal secara militer,
Perlawanan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menolak penjajahan Jepang. Pemberontakan ini menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan sudah kuat menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Supriyadi kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan ini diambil dari tempo.com. Kisah Supriyadi di Blitar. Perlawanan Copley yang terjadi di Aceh. Pada November 1942, di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Jalil, seorang ulama muda, sebagai bentuk penolak terhadap kewajiban Seikerei, penghormatan terhadap Kaisar Jepang, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan ini merupakan perlawanan fisik pertama rakyat Indonesia terhadap Jepang dan menjadi inspirasi perlawanan di daerah lain. Meskipun akhirnya Tunku Abdul Jalil dan banyak pengikutnya gugur dalam pertempuran. Faktor perlawanan rakyat Jepang. 1. Pajak dan beban ekonomi berat. Rakyat terbebani oleh tuan tanah atau daimyo. Kedua, kelaparan dan bencana alam. Sering terjadi gagal panen dan krisis pangan. Ketiga, ketidakadilan sosial. Rakyat miskin tertindas, bangsawan hidup mewah. Dan keempat, penolakan modernisasi, terutama dari samurai yang kehilangan hak istimewa. Dan yang terakhir, kekecewaan pada pemerintah. Shogun atau kaisar dianggap lemah menghadapi ancaman asing.